الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin wal hadirat jemaah zuhur yang dirahmati Allah, kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah diberikan kedamaian hidup, ketentraman hidup, aman beribadah, aman bermuamalah, aman beraktivitas. Alhamdulillah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut selalu kita syukuri dalam bentuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbeda pikiran, berbeda pemahaman, berbeda bentuk, berbeda pendapat dan pendapatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan kita para jemaah rahimakumullah berbeda bangsa dan berbeda suku, juga berbeda bahasa. Maka untuk itu para jemaah rahimakumullah, kita dianjurkan untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal para jemaah rahimakumullah, maka kita akan bisa memahami dan menerima saudara-saudara kita. Hadirin para jemaah rahimakumullah, firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Hadirin para jemaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia agar saling mengenal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari para jemaah rahimakumullah. Baik pendapat maupun pendapatan, pemikiran, keberadaan, kehidupan sosial kita di tengah-tengah masyarakat memang ada bedanya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang tidak pejabat, bahkan ada masyarakat biasa. Maka apabila kita bisa mendudukkan posisi kita masing-masing dan menyadari keberadaan kita para jemaah rahimakumullah, insya Allah ukhuwah, kebersamaan kita dalam perbedaan akan terwujud dengan sebaik-baiknya. Hadirin para jemaah rahimakumullah, kita sudah memulai memasuki fase pemilihan umum. Bila tidak kita kedepankan yang namanya kebersamaan, ini akan bisa membuat tabir pemisah di antara kita sesama kita. Maka ada 4 hak kiat para jemaah rahimakumullah
agar kebersamaan selalu terjaga dengan sebaik-baiknya. Walaupun keberadaan kita berbeda, pilihan, pendapatan kita berbeda, para jemaah rahimakumullah, ukhuwah, persaudaraan kita selalu terjaga dengan sebaik-baiknya. Pertama, kita harus saling menghargai. Itu yang pertama. Saling menghargai. Menghargai pendapat teman, menghargai pendapat para tetangga, para pemilih, para saudara, kawan sekantor, kawan satu kerja. Kita saling menghargai. Insya Allah yang namanya perpecahan, yang namanya perbedaan tidak akan terjadi, para jemaah rahimakumullah. Ini yang pertama, saling menghargai. Pengalaman sudah kita lewati, kehidupan sudah kita jalani bertahun-tahun. Karena berbeda pilihan, berbeda pendapat, dan berbeda pendapatan, para jemaah rahimakumullah, kita saling bergontokan, kita saling tidak bertegur sapa, bahkan dalam rumah ibadah pun kita tidak bertegur sapa. Ini sangat parah sekali, para jemaah rahimakumullah. Itu yang pertama, agar kebersamaan dan dalam perbedaan terwujud dengan sebaik-baik. Kemudian yang kedua, kita harus saling membantu satu dengan yang lainnya. Bila saudara-saudara kita mendapat musibah, mendapat bencana seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, kita sebagai umat manusia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, apa yang dialami oleh mereka. Kita di tanah air di Indonesia ini alhamdulillah hidup damai, ibadahnya nyaman, kehidupannya nyaman, pekerjaannya nyaman, muamalahnya nyaman, pergaulannya juga nyaman. Sementara mereka setiap hari mendengar letusan bom, kehidupan mereka tidak nyaman dan tidak tentram. Rasa kepedulian kita sesama kita, para jemaah rahimakumullah, kita ikut merasakan dengan cara mendonasikan, menyisihkan sebagian nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita dalam bentuk infak. Insya Allah apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan bisa membasuh luka yang mereka rasakan di hari-hari ini dan hari sebelumnya. Begitu juga di tanah air. Walaupun tidak seagama, tidak satu kata, satu bahasa, dan satu suku dengan kita, bila mereka mendapat yang namanya bencana, kebakaran, banjir, longsor, dan segala macam, kita pun ikut merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Setidaknya rasa kepedulian kita sesama kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, para jemaah rahimakumullah, agar kebersamaan dalam perbedaan hidup ini tidak rusak, tidak runtuh. Yang ketiga, kita tidak boleh saling menjatuhkan. Kita sangat bahagia bila ada saudara kita yang kaya, insya Allah dengan kekayaannya bisa membantu kita, bisa membantu saudara-saudara kita. Kita bahagia ada saudara kita yang mendapat kedudukan di mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah, kita sangat bahagia. Mudah-mudahan dengan kedudukan, dengan power yang dimiliki bisa meringankan beban umat. Kita doakan para jemaah rahimakumullah, semoga hamba Allah yang mendapat karunia dari Allah bisa menjadi solusi buat umat. Kemudian yang keempat yang perlu kita pertahankan, para jemaah zuhur rahimakumullah, adalah rasa kebersamaan kita yang perlu kita jaga. Maka ukhuwah itu namanya ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita sesama muslim, ada namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan kita sebangsa, dan ada namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan kita sesama manusia. Hadirin para jemaah rahimakumullah, kita akan selalu menjadi solusi, akan selalu memediasi, mendamaikan bila terjadi yang namanya perpecahan, perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Kita redamkan, kita dinginkan, bukan menjadi kompor di tengah-tengah masyarakat. Apalagi ini masa pemilu,
Kalau tidak hati-hati, para jemaah rahimakumullah, kita sudah mengalami gara-gara beda pilihan, beda pendapat, kita bermusuhan, kita tidak bertegur sapa. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, bila Allah taala menginginkan menjadikan umat itu satu kelompok, bisa. Tetapi kadangkala umat itu selalu berbeda dalam pendapat dan dalam pendapatan. Hadirin para jemaah rahimakumullah, keberadaan kita di masjid yang kita cintai ini menjadi mau'izah, menjadi pelajaran buat kita semua. Siapa yang datang pertama itu berada pada saf yang pertama, tidak membedakan dan tidak menyisihkan. Dan tujuannya kita sama, para jemaah rahimakumullah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, semoga bangsa kita, negara kita, daerah kita selalu nyaman, tentram. Bila yang namanya kerusuhan itu terjadi, bila ya apa terjadi seperti yang terjadi di Palestina, kita tidak akan nyaman, tidak akan nyaman beribadah, tidak akan nyaman bekerja, dan tidak akan nyaman beraktivitas. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kedamaian, yang telah diberikan kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pertahankan kebersamaan kita di dalam perbedaan ini. Hadirin para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dirindukan surga, dan kita tidak melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.